Puji Tuhan. Saya menyapa kita semua. Shalom sidang jemaat Tuhan. Shalom sidang jemaat yang ada di lantai 1. Dan shalom Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube Primar. Kita bersyukur hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia yang datang dari sorga kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu, dalam ciptaan Kau sediakan, Kau megahkan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, kita katakan sama-sama. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk, dosaku tunduk dalam kasih-Mu. Ku milik-Mu selalu. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kami sembahkan Tuhan, sungguh ajaib nama-Mu Tuhan.
besar namamu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Kepada Ibu Gembala kami serahkan. Sungguh besar namamu Tuhan, sungguh indah namamu. Kau yang berkuasa dan tak tergantikan. Hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali, Kau telah naik ke surga, memberikan kami pengharapan lebih lagi, menantikan kedatangan-Mu kembali. Kau naik ke surga untuk kebaikan kami. Kau menyediakan tempat bagi setiap kami. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan, memiliki pengharapan yang luar biasa, menantikan Tuhan datang kembali menjemput kami bersama-Mu pada waktunya kelak. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau memberikan kami ingatan baru, betapa Tuhan yang kami miliki itu adalah Tuhan yang betul-betul menggenapi setiap janjinya. Dan Tuhan kami tidak pernah mengingkari setiap janji itu juga. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita kami pada hari ini membuat kami lebih bersungguh-sungguh dalam mengendapati hidup kami, menjalani hidup kami sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah diberikan kepercayaan melayani Engkau pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memampukan, memberikan kekuatan dan memberikan sukacita dalam melayani Engkau. Sidang jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, baik oma-oma yang di lantai 1, bahkan kami yang di lantai 2, Roh Kudus yang sama juga akan memberikan kami sukacita.
membuat kami lebih bersemangat lagi memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Sidang jemaat dalam perjalanan Tuhan tibakan di tempat ini dengan segala baik. Terima kasih Bapa, kami akan habiskan ibadah kami pada pagi hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah begitu besar, amin. Setuju? Amin. Katakan ke samping kiri kanan, kasih Kristus mengubah hidupmu. Amin, haleluya. Kasihnya mengubah hidup kita. kepada kita, yang telah membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia telah menyelamatkan kita. Oh, terima kasih Tuhan.
kasih Yesus ada untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Masih ada semangat sukacitanya para sidang jemaat Tuhan. Oke, jika ada sukacitanya mari lambaikan tangannya. Wah, bukannya berseri-seri ya. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Yesus hidup, Dia bangkit. Bapak Ibu yang masih kuat berdiri, tetaplah berdiri karena kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Kristus yang telah naik ke sorga memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Amin. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut, kita tidak boleh ragu karena Dia mengasihi kita. Amin. Kita bersuka cita. Yesus Tuhan, tak ada alasan
Bapak Ibu yang hadir di sini bersuka cita karena kenaikan Tuhan Yesus, amin. Amin. Saya ingin Bapak Ibu menyanyikan pujian ini. Sama-sama kita katakan. Sukacita dalam Tuhan Melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi. Kita Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. sukacita dalam Tuhan Melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sedang jemaat saya undang untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu,
berikan bagi kami Bapa. Segalanya Engkau telah berikan bagi kami. Kesetiaan-Mu telah terbukti bagi kami. Keberadaan-Mu selama dunia ini hanya untuk kami. Dan juga ketika Engkau naik ke surga, juga berbicara untuk kami tentang kami Bapa. Oh, sungguh besar setia-Mu bagi kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Semua berbicara tentang kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Bapa, agunglah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan persembahan penyembahan kami. Itu biarlah berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Semua supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menolong kami, yang membuat iman kami kuat dalam menjalani hari-hari kami, dalam menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Kami orang-orang percaya, bukan orang-orang yang lemah. Kami kuat karena Tuhan telah menolong kami, karena Tuhan telah beserta dengan kami, karena Tuhan telah membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami, setiap pribadi. Roh Kudus yang menolong kami, setiap pribadi Bapa. Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhanlah yang menolong Bapa. Dan juga umat-Mu yang mendengarkan secara YouTube Primer juga. Tuhan juga melawat mereka, menolong mereka Bapa. Terpujilah Tuhan, kami akan duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan, urapan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan menolong Bapa. Puji hormat bagi-Mu Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Loh, kok lemas sekali ya? Oh, hari Minggu ya, hari Kamis, makanya gak dijawab ya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, amin. Ya, puji Tuhan. Namanya orang meninggalkan kita, orang yang kita kasihi meninggalkan kita, itu tidak, saya catat di sini, itu tidak mudah. Betul ya? Sangat sulit bagi kita untuk menemukan sisi baik. Sangat sulit bagi kita untuk bisa memahami apa yang baik ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Katakan suami kita meninggalkan kita, begitu ya. Meninggal contohnya, atau ya pergi meninggalkan kita untuk waktu yang lama. Pasangan hidup kita meninggalkan kita untuk waktu yang lama atau meninggal dunia. Atau pendeta kita yang pergi meninggalkan kita. Ada sukacita? Mungkin bisa juga ada sukacita. Tapi tidak mudah juga ya. Saya mengamati, memperhatikan sebagai pengurus di sinode gereja kita, saya melihat setiap pendetanya meninggal, wah itu kesedihan yang luar biasa. Tidak mudah memang untuk menemukan kebaikan ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Orang-orang yang menghibur kita biasanya akan datang, yang sabar ya, ini ada rencana Tuhan. Ayub bilang apa? Penghibur sialan kalian semua katanya. Saking apa? Saking itu Ayub bilang begitu kepada 3 temannya, penghibur sialan kau. Aku ini loh dalam keadaan susah, anakku 7 meninggal tiba-tiba. Hartaku habis, tidak mudah memang. Tapi ketika kita memperingati hari kenaikan Yesus, bagaimanapun juga pendeta harus menyampaikan kebenaran ini. Apa itu saudara? Bahwa Yesus pergi meninggalkan kita semata-mata untuk kebaikan kita. Amin saudara. Saudara sudah menerima flyer khotbah saya sejak hari Jumat, Sabtu pagi yang lalu yang sudah ditampilkan tadi. Saudara bisa mengikutinya akan lebih baik. Karena saudara sudah setidaknya membaca Alkitabnya atau melihat alur dari khotbah saya setiap hari Minggu atau setiap hari-hari khusus. Saya selalu sudah siapkan khotbah untuk jemaat.
jauh-jauh hari sebelumnya. Kita membaca Yesus pergi meninggalkan kita ke surga untuk kebaikan kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Kisah Rasul yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Sangat baik kalau kita baca secara bergantian ya. Saya membaca ayat yang ketiga, jemaat membaca ayat 4 dipandu oleh saudara Sony. Saya baca ayat 3, jemaat mengikuti ayat seterusnya. Kepada mereka, Yesus atau ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Lanjut lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, Ya. tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Apa katanya? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, terima kasih. Sama halnya dengan murid-murid yang rohani ini. Sama saja dengan kita akan mengalami kehilangan, akan mengalami sesuatu, ya apa bahasa Jawanya, ngenesno gitu ya. Sedih sekali. Sampai-sampai ketika Yesus terangkat dari Bukit Zaitun naik ke surga, sampai sudah tidak kelihatan di awan-awan. Murid-murid itu masih gini, masih tidak percaya. Masih belum percaya. Lah, kita ditinggal begini. Apakah hanya begitu saja kisah 3,5 tahun kita bersama-sama? Apakah hanya begitu saja berlalu kisah 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian? 40 hari yang akrab, makan ikan goreng bersama, bercerita bersama. Apakah seperti ini saja akhirnya? Sampai pada akhirnya malaikat mengingatkan mereka, mengapa kamu masih termenung? Mengapa kamu sepertinya tanpa pengharapan? Kalau saya ringkaskan, malaikat itu bicara, dia pergi untuk kebaikanmu. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi untuk rencana yang indah bagimu. Amin saudara. Ini yang harus kita pahami. Kita memperingati pada hari Kamis ini libur nasional, seluruh Indonesia, seluruh dunia merayakan hal yang sama. Apa hal ini sesuatu yang penting? Sangat penting, itu sebabnya negara memberikan hari libur. Supaya apa? Supaya semua murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan menyadari betapa pentingnya kenaikan Yesus ke surga. Ada 2 yang saya rindu ingin sampaikan untuk kita. Kepergiannya adalah untuk kebaikan kita. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di sana Yesus ingin menjelaskan kepada mereka
Kepergianku sebenarnya adalah untuk membuat kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin saudara. Luar biasa berarti tidak biasa. Orang-orang yang luar biasa berarti ada sesuatu yang ada di dalam dirinya. Coba dibaca ayat yang ke-9, itu mempengaruhi ayat 8 sampai ayat 1. Ayat yang ke-9 tolong baca. Sesudah ia mengatakan demikian, Ya, terima kasih. Sesudah Yesus mengatakan demikian, mengatakan yang mana kira-kira? Ayo, coba jemaat, fokus sedikit, hari libur ini. Apa yang dikatakan ayat 9? Ketika, ayo ayat 9, sesudah ia mengatakan apa? demikian. Ayo, demikian maksudnya yang mana Bapak Ibu sidang jemaat? Ayat 1 sampai ayat 8. Ketika Yesus akan pergi meninggalkan mereka, inilah kepentingannya. Ayat 1 sampai 8 itulah salah satu kepentingannya. Khususnya pada ayat yang ketiga. Tolong dibaca ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Iya, terus? Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Iya, membuktikan bahwa ia hidup. Terus? Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Iya, saya ulangi pelan-pelan jemaat. Yesus pergi ke surga untuk kebaikan murid-murid, untuk kebaikan kita. Apa saja kebaikan yang dimaksud Pak Stephen? Ayat 8 sampai ayat 1. Itulah kebaikan kita. Setelah mengatakan demikian, ia naik ke surga. Dia naik ke surga supaya apa? Ayat yang ketiga ini menunjukkan kepada kita, berbicara tentang setelah Yesus bangkit, dia memberikan pembuktian bahwa dia hidup. Dan kehidupannya, kebangkitannya dari kematian masih harus dilihat dengan mata iman, mata kasat mata ini loh. Iman kasat mata, dia membuktikan bahwa dia hidup. Itu iman yang biasa. Saya sebutkan tadi dia naik ke surga untuk membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Supaya iman kita tidak biasa-biasa. Amin saudara. Bagaimana supaya tidak biasa-biasa? Yesus bilang begini, aku datang menunjukkan diriku 40 hari ini. Membuktikan bahwa aku hidup. Lalu apa? Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Thomas percaya kepada Yesus. Petrus percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Allah yang hidup. Thomas percaya semua firman Allah yang disampaikan Yesus 3,5 tahun yang lalu. Mereka percaya, mereka sukacita. Tiba-tiba Yesus terangkat ke surga. Apa yang sedang dilakukan oleh Yesus dalam hal ini? Yesus ingin mengajarkan kita sidang jemaat. Adalah baik kalau Yesus kita itu kita imani tanpa melihat. Amin saudara. Adalah baik bagi murid-murid kalau Yesus pergi. Supaya mereka belajar percaya bukan karena melihat lagi. Bukan karena merasakan lagi. Tetapi benar-benar dengan iman. Ternyata beberapa waktu yang lalu Yesus pernah mengajari mereka bagaimana meningkatkan iman. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Coba kita baca itu, Yohanes 11. Yohanes pasal yang ke-11, ayat 14 mulai. Ayat 14 mulai, tolong dibacakan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Iya, terus? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Apa saudara? Syukurlah Yesus tidak hadir secara kasat mata pada waktu itu. Syukurlah Yesus tidak bisa dilihat lagi dengan mata jasmani waktu itu. Untuk apa? Tujuannya apa? Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Apa saudara? Apa saudara?
supaya kamu dapat belajar percaya. Loh, sudah percaya kok? Ya, percaya karena melihat adalah biasa-biasa. Percaya kalau kita melihat adalah sesuatu yang biasa-biasa. Bahkan saya katakan harusnya tidak perlu iman lagi kalau sudah kelihatan. Yesus mendidik mereka ketika peristiwa Lazarus. Syukurlah, aku tidak ada supaya kamu belajar percaya. Tapi kemudian dia datang lagi. Tetapi peristiwa Kisah Rasul pasal yang pertama, dia pergi meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Untuk apa? Untuk murid-muridnya mulai hari ini mereka harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Mulai hari ini kita harus percaya semua firman-firman Allah yang disampaikan meskipun kita belum melihat hasilnya. Meskipun kita belum melihat Yesus Kristus. Ini yang diinginkan oleh Tuhan pada momen kenaikan Yesus pada hari ini. Saya tidak tahu mengapa khotbah saya dalam 1 bulan terakhir ini selalu berbicara tentang iman yang tanpa melihat ini. Mulai dari Salem di Surabaya sampai kepada Naomi, berbicara kepada Deborah, semuanya berbicara tentang iman yang tidak biasa. Saya tidak tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara, yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Yang jelas Tuhan menginginkan supaya iman kita semakin meningkat. Amin saudara. Semakin meningkat, kita harus percaya kepada semua firman Allah yang sudah kita dengarkan. Firman Tuhan yang mana Pak Stephen? Ini saya tunjukkan. Kita cukup banyak membaca ayat hari ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Inilah firman Allah yang harus kita percaya. Meskipun Yesus tidak lagi berkhotbah secara langsung. Pendeta-pendetalah yang berkhotbah saudara dengar. Tapi saudara harus percaya lewat mendengarkan firman walaupun tidak melihat. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya, memang bermanfaat untuk mengajar. terima kasih saudara percaya ini. Halo? Firman Allah bermanfaat untuk mengajar. Amin. Berarti kalau saudara diajar, saya diajar, berarti kita kurang. Loh. Saya dulu ya. Bermanfaat untuk mengajar. Mengapa Tuhan mengajar kita dengan firman-Nya? Karena apa? Halo jemaat? Saudara sombong sekali. Karena apa saudara? Karena kita masih kurang pengajaran. Aduh, halus sekali. Kurang ajar. Amin saudara. Ya, kita harus percaya itu saudara. Firman Allah yang kita dengarkan di gereja atau dimanapun kita mendengarkan firman Allah. Itu harusnya mengajar kita. Amin saudara. Kita yang tadinya hidup kita yang masih kurang diajar, masih kurang beres ini. Harusnya diperbaiki. Harusnya ada perubahan. Dari tidak tahu, harusnya kita berubah. Kalau tidak ada perubahan dari tahun lalu sampai tahun ini, berarti saudara tidak percaya kepada Yesus. Itu maksudnya. Kalau kita tidak ada perubahan, kalau kita tidak ada keubahan hidup dari yang lalu sampai hari ini, maka lewat firman Allah yang barusan saya terangkan, ternyata kita tidak percaya kepada Yesus. Ternyata kita tidak percaya. Padahal Tuhan ingin walaupun pendeta yang berbicara, walaupun manusia yang berbicara, bisa percaya enggak bahwa itu adalah firman Allah yang sanggup mengajar. Ayo kita siapkan diri kita, mulai dari saya pendeta, anak-anak kecil, sampai kita yang sudah lanjut usia, beri dirimu untuk diajar oleh firman Allah. Amin. Karena kita harus menyadari, guru sehebat apapun, penasehat sehebat apapun yang menasehati, yang mengajar saudara, tidak ada yang sebaik dari firman Allah.
Persoalannya adalah kita anggap khotbah-khotbah itu, kita anggap penyampaian-penyampaian firman itu hanya seperti pidato-pidato yang begitu saja. Tidak bermanfaat untuk mengajar. Sayang sekali 1 tahun 52 kali khotbah hari Minggu. 52 kali hari Selasa. Event-event khusus berkali-kali. Sayang sekali firman Allah. Saudara, ketika mendengarkan firman Allah, Yesus sudah naik ke surga untuk mendidik kita belajar percaya walaupun tidak melihat Yesus. Lalu siapa yang kita lihat? Firman-Nya yang sanggup untuk mengajar. Saudara, perhatikan baik-baik, jangan sia-siakan hidupmu, jangan habiskan waktu-waktu hidupmu ke depan ketika dengar firman Allah tanpa mendapatkan sesuatu yang diajar. Oh, aku mendapatkan sesuatu. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan rela, jangan mau ada di sampingmu itu mengganggu-ganggu. Saat mendengar firman Allah jangan mau terganggu. Ibu-ibu yang harus mengurus anak atau nenek atau kakek yang harus mengurus cucu, tidak masalah. Tapi dengarkan baik-baik, ada yang kelewat nanti putar lagi YouTube-nya, amin. Jangan mau dilewatkan. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, kita itu harusnya jadi murid kan. Murid yang selalu mau belajar, mau belajar. Sayang sekali, kebetulan saya dosen, saya mengerti sekali manfaat dari belajar itu. Kalau mahasiswa itu ada 1 menit saja dia gagal fokus, dia hilang dia. Saya tahu persis. Itu sebabnya sebelum kuliah dimulai berdoa dalam nama Yesus, amin. Sudah semua siap? Sudah siap? Kalau sudah amin itu berarti kalian sudah siap. Tapi saya lihat kalian belum siap. Masih ada, saya tunggu kamu ya, saya tunggu kamu selesai dulu. Karena yang mau diajarkan ini hal-hal yang sangat penting. Yang diajarkan ini sesuatu hal yang bisa merubah hidupmu. Bermanfaat untuk mengajar, lanjut, apalagi? Untuk menyatakan kesalahan. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yesus pergi naik ke surga supaya kita percaya kepada firman Allah yang tertulis, yang disampaikannya di masa lalu tanpa melihat dia bicara. Manfaatnya apa Pak firman Allah itu? Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saudara, penting ini, bersyukur sekali saudara mendengar firman ini. Kalau di gereja, kalian datang beribadah ke gereja, tidak ada kesalahan kalian yang dikoreksi, kosong-kosong aja gitu. Kalian harus berdoa dan menangis. Ketika kalian datang ke sebuah gereja, tidak mendengarkan lagi firman Allah yang mengoreksi kesalahan, yang menyatakan dosa. Saudara harus bergabung, jangan bersyukur. Kalau sudah mendengarkan firman Allah yang mengelus-ngelus, diberkatilah anak cucu kita. Ya, ada ayatnya, tapi penjelasannya yang keliru. Oh, kalau kita mengikut Tuhan. Saudara, saya sudah terlalu lelah berbicara tentang itu. Firman Allah itu manfaatnya ya ini, mengajar, menyatakan kesalahan. Itu sebabnya saya sebagai pendeta ketika duduk di meja kerja saya mempersiapkan firman Allah ini, mendoakan ini. Pertama kali yang harus dikoreksi oleh firman Allah adalah pembicara. Sehingga saya berani berbicara kepada jemaat. Beri dirimu dikoreksi. Karena firman Allah itu berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Kalau di ibadah kamu dengar firman Tuhan, kamu merasa dirimu paling benar, menangis dan berduka citalah. Untuk kamu itu, kau dosamu besar sekali, salah. Harus ada dosa yang dinyatakan. Setiap kali saudara mendengarkan firman Allah, harus ada koreksi, harus ada sesuatu yang diingatkan oleh Tuhan. Dan kita akan berkata kepada Tuhan, aku adalah manusia berdosa. Amin saudara. Ini penting sekali. Untuk menjadi orang yang luar biasa dalam iman. Yesus mengajarkan kita dia naik ke surga. Untuk kita terbuka atas setiap kesalahan kita.
Tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain. Kita semua manusia berdosa. Bahkan sudah pernah saya katakan, bahkan ketika Pak Yefta berdosa pun, saya ada kontribusinya di sana. Jangankan orang yang paling dekat, istri saya, anak saya berbuat dosa, saya pasti ada kontribusinya. Jangankan yang paling dekat, orang di luar sana pun, tidak kenal saya di Betro sana, dia berbuat dosa membunuh orang, itu ada kaitannya dengan saya. Kenapa? Saya tidak pernah datang ke sana menginjil. Jadi kalau dirunut-runut, tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak. Kata Roma pasal yang ketiga, pasal yang ke-6. Tidak ada manusia yang benar. Semuanya harus siap dikoreksi. Termasuk pendeta harus siap dikoreksi. Karena tujuan dari firman Allah adalah menyatakan kesalahan. Kalau ada orang digembalakan atau datang ke gereja, merasa paling benar, berdukacitalah. Karena apa? Karena kamu sudah salah rel, sudah salah tujuan. Tujuan dari kekristenan kita, supaya setiap saat kita diperbaiki. Gereja ini seperti bengkel, orang-orang yang bautnya kurang kenceng dikencengin. Ya toh? Kalau nggak mau dikencengin, ya itu yang ambiar dia. Rodanya lepas di tengah jalan. Nangis-nangislah dia, baru datanglah ke gereja lagi. Rodaku Pak, mari kita benahi rodamu. Kemarin kan nggak usah harus lepas rodamu ini. Sebenarnya kamu dengarkan firman Allah, kencenglah, kenceng lagi bautnya. Amin saudara. Lah ini spionnya lepas. Kenapa? Harusnya nggak sampai lepas gini spionnya. Masih ungkek-ungkek waktu itu kan. Kamu nggak datang ke gereja untuk diperbaiki. HP aja lu saudara di recharge. Halo, betul saudara? HP aja lu di recharge, dicas ulang. Ya. Kalau ada libur aja kalian pergi healing. Iya toh? Psikologinya diperbaiki, lah rohaninya dibiarkan. Ini yang membuat rusak. Padahal yang datang dari dalam itu mempengaruhi semuanya. Saya ulangi, kecantikanmu, kegantenganmu itu akan dipengaruhi dari dalam. Inner beauty-mu itu datang dari dalam. Batiniahmu diperbaiki. Diperbaiki. Dinyatakan kesalahannya. Saya tahu memilih pilihan menjadi pendeta yang jujur mengkhotbahkan kebenaran yang menyatakan kesalahan tidak terlalu banyak disukai. Karena motivasi orang datang ke gereja itu adalah untuk dipijet-pijet sama firman Tuhan. Pijet-pijet. Oh iya, kamu baik kok sebenarnya. Ya, sebenarnya enggak apa-apa itu. Tapi jangan nemen-nemen ya. Tapi begitu firman Allah dinyatakan dengan keras, saya tahu tidak banyak yang suka. Tapi itu sehat bagimu, amin. Tapi itu baik bagi jiwa kita. Lanjutkan apalagi untuk menyatakan kesalahan? Untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Saya ingin jemaat baca ini. Baca bersama-sama, untuk memperbaiki kelakuanku. 1, 2 ya. Untuk memperbaiki kelakuanku. Amin saudara. Yang memperbaiki kelakuan hidup manusia tidak bisa dengan filosofi, tidak bisa dengan kata-kata motivasi, tidak bisa dengan liburan terus tiap minggu, tidak bisa. Yang bisa memperbaiki kehidupan manusia hanya Dia yang menciptakan manusia itu. Siapa yang menciptakan manusia? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman itulah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita manusia. Makanya Dia bisa memperbaiki kelakuan. Makanya saya selalu bersyukur kalau ada orang disebutkan nakal, bandel, tapi masih datang ke gereja. Saya sangat optimis, yakin sekali. Paling 1 tahun, 2 tahun. Saya pernah mengatakan kepada anak, 5 tahun kamu jadi. Kalau kamu terus kayak gini stabil, 5 tahun kamu jadi. 7 tahun kamu jadi. Tapi kalau sudah tidak mau mendengarkan firman Allah, walau-walam. Ibu-ibu yang anakmu bandel-bandel, menurutmu bandel, tidak bisa dibilangi,
bawa ke gereja. Amin. Lihat ini orang-orang bandel di sini. Dulu ini orang-orang bandel ini. Lihat ini. Wajah-wajah bandel-bandel. Siapa yang bisa memperbaiki hidup saya? Saya yang di depan ini bandel kali. Bukan cuma bandel ini, bandel kali. Saya tidak tahu harus mengatakan apa, tapi inilah kebenaran. Firman Allah itu yang sanggup memperbaiki. Saya dengan istri sebagai gembala sidang, kadangkala tidak mampu, saudara. Yang mampu kami lakukan hanya satu, berdoa. Tuhan, pertemukanlah dirimu dengan dia. Pertemukanlah dirimu dengan anakku. Pertemukanlah dirimu dengan jemaat Tuhan. Pertemukanlah dirimu. Karena manusia sehebat apapun tidak bisa memperbaiki manusia lainnya. Amin. Kita itu bisanya merusak orang lain. Itu sudah karunia kita. Dalam tanda petik. Kita itu manusia itu bisanya itu merusak orang lain. Memperbaiki dirimu aja kok nggak bisa sok-sokan memperbaiki orang. Nggak bisa. Yang bisa memperbaiki hidup kita adalah firman Tuhan. Perbaiki kelakuan yang tadinya mulutnya itu meso-meso terus, berubah itu. Kita juga nggak tahu, kita juga kaget. Dulu saya perokok berat itu bisa lepas itu loh. Nggak tahu juga, nggak bisa diceritakan. Karena kita nggak tahu teorinya bagaimana. Ya berubah aja. Kita nggak sadar kita menemukan diri kita. Loh, kenapa saya sudah begini? Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya saudara, kita anak-anak Tuhan ini sadar atau tidak sadar, menurut saya, pihak surga Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus, itu sangat bangga melihat kita. Apa yang saudara? Mengapa bangga? Karena kita percaya, padahal kita tidak kenal Yesus. Karena kita bisa percaya kepada Yesus, padahal kita tidak pernah ketemu sama Yesus. Murid-murid ketika mereka bertemu dengan Yesus 3,5 tahun, Yesus tidak bangga-bangga amat. Hanya dipuji aja. Ya bagus, tapi imanmu kalau sebiji sesawi aja udah luar biasa itu. Tetapi kita orang Kristen tidak pernah ketemu dengan Yesus, tidak pernah berbicara dengan Yesus, tidak pernah melihat Yesus, tapi kita percaya kepada Yesus. Inilah iman yang luar biasa. Amin saudara. Kalau orang yang pernah ketemu dengan Yesus di zaman itu pada tahun abad 100, pada abad yang pertama, tahun 30 sekian ada Yesus, mereka ketemu gini, oh kita mengikuti Yesus, karena melihat Yesus, biasa. Kita mengikuti orang hebat itu biasa, oh inilah Tuhan, inilah Allah jadi manusia, itu biasa. Tapi Yesus bangga itu loh, lihat Valen, dipanggil malaikatnya, sini semua malaikatku. Kalian percaya kepada aku kan, menyembah aku kan? Dijawab malaikat, iya Tuhan. Iya karena kalian melihat aku kan. Lihat itu, sekolah minggu sana. Lihat semua malaikat langit, bintang-bintang lihat. Ada anak kecil di sana memuji-muji aku. Dia tidak pernah ketemu dengan saya. Saudara paham? Ada di sana jemaat, mbah-mbah dia. Dia berdoa supaya dia sembuh, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, tapi tetap menyembah aku. Lihat, sini semua, lihat, itu, lihat itu. Saudara ngerti? Kamu disebut sebagai orang-orang yang luar biasa. Karena bisa percaya walaupun tidak melihat. Ini yang diinginkan oleh Tuhan terus terjadi dalam hidup kita. Ketika dia sudah ada di surga, kita terus menyembah dia. Kita terus memuliakan dia. Menurut saya, Yesus Kristus sangat-sangat bangga. Amin saudara. Murid-murid yang ada bersama dengan Yesus, di sampingnya Yesus naik ke surga, bingung. Tidak yakin. Kita, kalau dihitung-hitung, sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi kita setiap 40 hari Yesus bangkit dari kematian, seperti hari ini, terus beribadah merayakannya. Menurut saya, Bapa di surga memproklamasikannya kepada kita. Mereka adalah anak-anakku. Amin saudara. Tuhan menginginkan kita seperti itu. Percayalah kepada firman Allah. Percayalah kepada Tuhan.
Jangan pernah lagi menginginkan dan berdoa, aku pengen supaya suatu saat dalam mimpiku minimal aku bertemu dengan Yesus. Tidak usah, kenapa kamu mundur imannya? Dari tidak melihat pengen melihat, ngapain? Jangan pernah bermimpi saya mau pergi ke Brazil atau ke Toraja, ingin melihat patung Yesus suatu saat, aku lihat dia wajahnya, lalu dia menangis darah. Kenapa kamu mundur imannya? Dari iman tidak melihat kok jadi pengen melihat-lihat. Tidak usah. Tetaplah engkau di sini. Amin. Maksud saya tetaplah engkau datang di hadapan Dia yang tidak kelihatan. Engkau akan lihat kelak. Pada suatu saat kelak, itu sebabnya dikatakan kita akan bertemu muka denganmu dengan muka. Inilah yang disebut dengan kerinduan. Kerinduan. Kalau ada seorang istri rindu bertemu dengan Yesus, dia pasti rindu ketemu suaminya. Kalau ada seorang suami rindu bertemu dengan Yesus, hatinya ada di sana, dia pasti rindu ketemu istrinya. Kalau ada orang tua rindu bertemu dengan Yesus, dia pasti rindu ketemu anak-anaknya. Amin saudara. Pasti rindu. Ada mbah-mbah di sini yang mencintai Tuhan. Yang merindukan Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Dilanjutkan pada Kisah Rasul pasal 1 tadi. Aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kita baca lagi ayat itu. Dia meninggalkan kita bukan untuk membiarkan kita, tetapi dia meninggalkan kita untuk sesuatu. Dia ingin kita memiliki keubahan hidup yang tidak biasa, memiliki kualitas hidup yang tidak biasa, budaya hidup yang tidak biasa. Ayat 4, Kisah Rasul 1 tadi ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem ya. dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa itu? Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan ayat 5 ini kayak nyelempit gitu. Ini sedang ngomongin kerajaan Allah, ini sedang ngomongin saya mau naik ke surga, tiba-tiba nyelempit tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ini sangat penting. Tuhan menginginkan kepergiannya naik ke surga supaya terjadi satu transformasi, perubahan hidup kita yang luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa dari Roh Kudus. Yesus menggunakan analogi, dulu kamu dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis. Tapi waktunya kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan baik-baik. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Orang yang dibaptis dengan air itu identik dengan orang yang lahir baru. Siapa yang baru dibaptis bisa angkat angkat tangan. Yang baru dibaptis bisa angkat tangan. Yang tinggi. Kita enggak minta iuran kok. Ya itu. Nah itulah orang-orang yang baru lahir. Itulah rohani-rohani yang baru lahir. Baby rohani. Saudara perhatikan baik-baik ya. Yesus bilang kamu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi nanti ketika aku naik ke surga. Nanti tanggal 28. Datang semua lagi ya. Tanggal 28 hari Minggu kita akan merayakan hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus. Datang semua ya, amin. Anak-anak sekolah minggu juga ya. Datang semuanya. Supaya engkau dijamah, dikuasai oleh Roh Kudus. Apa maksudnya dari Yesus? Yang Tuhan inginkan adalah ada peningkatan rohanimu. Dari baptisan Yohanes Pembaptis, kamu percaya Yesus, tapi tidak cukup, kata Yesus. Tidak cukup. Kalau kalian terus bersama-sama dengan aku sebagai orang tua, berarti baby. Berarti kamu rohaninya ya begitu-begitu saja. Tuhan katakan harus terjadi peningkatan rohani. Dari baptisan air menjadi
baptisan Roh Kudus. Step level up. Satu tingkat meningkat. Pak Pendeta, apa maksudnya sih baptisan itu, emang apa artinya? Saudara jelaskan, saya jelaskan sedikit. Baptisan itu dalam maksud Yunaninya, ketika Lukas menulis Kisah Para Rasul, baptisan itu maksudnya adalah kamu tenggelam bersama dengan Tuhan. Kamu menyatu dengan Tuhan. Kamu dilingkupi oleh Tuhan. Kamu dikendalikan oleh Tuhan. Kelakuanmu, semua perjalanan hidupmu, kamu seperti ditutupi. Orang dibaptis itu kan ditenggelamkan ya. Masuk di dalam air. Itu maksudnya semuanya hidupmu sekarang sudah menyatu dengan Kristus. Amin. Dulu kamu dibaptis dengan air, dipacet. Betul ya? Airnya sudah tinggal di sana. Udah gak tahu kemana air yang kalian mandiin itu. Betul? Tapi Yesus bilang, supaya kalian bisa menjadi orang percaya yang luar biasa, kalian harus tenggelam. Kalian harus dikuasai oleh Roh Kudusnya. Kalian harus dikuasai oleh Roh Kudus. Pada titik inilah seorang Kristen akan berkata, hidupku bukannya aku lagi. Amin. Saudara-saudara yang belum dikuasai oleh Roh Kudus, belum dikendalikan oleh Roh Kudus hidupmu, kamu itu hanya dibaptis waktu baptisan air. Kamu tidak pernah mengalami hidup yang luar biasa. Kamu hanya terus nanti kagum dan memuji-muji pendeta. Kok bisa Pak Pendeta itu? Masalahnya besar, tapi kok bisa dia wajahnya senang? Itu bukan 1-2 kali loh. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa di Lemah Putra, saya jadi pengerja. Itu nggak tahu kenapa, mahasiswa saya bisa datang dan berkata, Pak kok saya lihat wajahnya Bapak luar biasa, kok bercahaya gitu. Nggak ngerti saya nggak pernah pakai krim. Sangkrin apalagi, nggak pernah. Tapi saya tahu, oh betul, karena saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tenggelam, maumu Tuhan, sesuka hatimu Tuhan atas hidupku. Inilah yang membuat kita memiliki daya tahan menjalani hidup yang sulit ini. Amin. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki daya tahan yang luar biasa menjalani hidup ini. Tidak akan gampang putus asa. Kamu akan menilai uang, menilai harta itu berbeda dengan orang lain. Kamu akan menilai keadaan itu berbeda dengan orang lain. Menjadi berbeda. Murid-muridnya bilang begini. Baptis Roh Kudus. Oke, lalu mereka bilang apa? Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa kini? Coba, ini perbedaan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus berbeda cara menilai tentang pemulihan. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Yesus langsung jawab, kamu jadi saksiku. Halo, amin saudara? Kamu jadi saksiku. Kalau mentalnya orang yang masih dibaptis air, tidak mau meningkat dikuasai oleh Roh Kudus, perhatikan mentalnya gini. Tolonglah pulihkan kami. Tolonglah bantu saya. Ini mentalnya. Datang kepada Tuhan itu mesti minta-minta. Tuhan. Apa enggak boleh Pak Pendeta? Boleh, tapi saya sedang berkhotbah lain. Itu mentalnya. Murid-murid itu loh, Yesus bilang, kamu dari dibaptis Yohanes, nanti dibaptis Roh Kudus. Maukah engkau memulihkan kerajaan kami? Mulihkan kami, mulihkan keadaan. Ini mentalnya orang yang belum. Taking. Mengikut Tuhan itu maunya. Ya toh. Punya orang tua itu maunya minta terus kepada anak. Maunya anak itu minta terus kepada orang tua. Dan semuanya, mentalnya selalu minta. Aku. Yesus bilang, enggak, kamu yang memulihkan. Amin saudara. Kamu yang harus jadi saksiku. Kamu yang harus menyelesaikan. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah duta-duta Allah. Duta-duta pemulihan. Amin saudara. Saya rindu jemaat yang sederhana ini. Kualitas rohaninya lebih dari orang-orang lain.
Sederhana tetapi memberi solusi. Sederhana tetapi suka menolong. Itu sebabnya jangan heran, saya dengan istri berulang-ulang merasakannya. Sakit hati, panas hati, melihat keadaan, diperlakukan dan sebagainya. Banyaklah sakit hati. Kita berdua hanya berdoa, Roh-Mu yang kudus sembuhkan saya. Amin saudara. Kalian belum tahu rahasianya, tapi saya pengen kalian mengalaminya. Bahkan kalian tidak perlu orang lain sebenarnya. Karena roh yang ada padamu, dia adalah healer, dia adalah penyembuh, dia adalah comforter, dia adalah penenang jiwa kita, penyejuk hati kita. Amin. Itu yang membuat mbah-mbah janda-janda yang sendiri, yang punya banyak persoalan. Kalau kamu dikuasai oleh Roh Kudus, kamu hanya masuk di ruangan kecil di ruanganmu itu dan berdoa, Roh Kudus, aku adalah milikmu. Kamu akan merasakan pertolongan Tuhan. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Kamu tidak akan mampu untuk taat kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa untuk taat kepada Tuhan. Impossible. Kalau hanya bermodalkan menjadi orang Kristen. Kamu harus beri dirimu dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kamu tanpa dilihat orang tua, kamu akan mengasihi Tuhan. Tanpa dimarah-marahi, kamu pasti mencintai Tuhan. Amin saudara. Jadilah duta-duta pemulihan. Jadilah duta-duta menyampaikan pesan-pesan Allah kepada orang lain. Kita tingkatkan rohani kita menjadi meningkat. Caranya bagaimana? Kita perlu dikuasai, dipenuhi Roh Kudus. Tanggal 28 saya akan berkhotbah tentang recovery by the Holy Spirit. Pemulihan oleh Roh Kudus. Datang bawa keluarganya, itu adalah ibadah khusus hari kepenuhan Roh Kudus. Hari Pentakosta. Datang, doakan, rindukan, Tuhan, aku pengen memiliki hidup yang tidak biasa-biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur, firman-Mu telah mengingatkan kami, kepergian-Mu ke surga adalah untuk kebaikan kami. Oh terima kasih Tuhan, kami sekarang belajar percaya meski tidak melihat. Kami percaya firman-Mu yang memperbaiki, yang mengajar kami, yang mendidik kami kepada kebenaran. Kami tidak mau bermain perasaan melulu, tapi iman kami tertuju kepada Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya melalui peringatan kenaikan Yesus ini, kami dijadikan menjadi orang-orang yang luar biasa. Luar biasa bukan karena kata-kata, luar biasa bukan karena keadaan ekonomi, luar biasa karena Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami. Kami menjadi orang-orang yang tahan banting, menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang kuat menjalani hidup kami bersama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami mau datang bersyukur di hadapan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Sahabat, Engkau dekat, Engkau dekat, dan Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu jauh
sungguh besar. Sungguh indah. Amin. Yang kau pikirkan tentangku, Tak tak terselami terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh Indah. Kami bersyukur kepergianmu untuk kebaikan kami Tuhan. Maka aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Engkau dekat, Engkau di sorga, tapi Engkau Immanuel bersama kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku Haleluya. tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Dan berharga, dan berharga. sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang, Tak terselami tak terselami bagiku. sungguh indah. Sungguh Mari kita berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu. besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Besar. Terima kasih Tuhan. indah yang kau pikirkan Tuhan merencanakan yang baik untuk kami. Terima kasih tak Tuhan. terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Sungguh besar. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan. besar Amin. pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Oh, terima kasih. Sungguh besar. menjadikan kami anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat. Oh,
firman-Mu meski kami tidak melihat-Mu. Kami percaya firman-Mu meski Engkau tidak berbicara di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami. Haleluya. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Jemaat, engkau harus tiba pada pengertian ini. Mengikut Yesus itu bukan agama. Mengikut Yesus itu bukan liturgi. Mengikut Yesus itu adalah relasi, hubungan yang indah. Tuhan tolong kalau kami umat-Mu gersang hari-hari ini dalam mengikut Yesus. Hanya memenuhi syarat untuk datang ke gereja. Ampuni kami tidak merasakan bagaimana keindahan mengikut Yesus. Maka hamba berdoa sebagai hamba Tuhan. Tuhan, pengalaman ini taruh di hati setiap jemaat-Mu, supaya kami semua merasakan sungguh-sungguh indah mengikut Yesus. Bukan beban, bukan alasan. Mengikut Yesus adalah kebutuhan. Karena kami merasakan sungguh indah menjadi pengikut-pengikut Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya kepada firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Yesus naik ke surga supaya kita menjadi orang yang luar biasa dan kita menjadi duta kerajaan Allah, amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami datang membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini digunakan untuk mengembangkan pelayanan kami dan mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu yang memberikan persembahan maupun yang belum bisa memberikan persembahan. Terpujilah Tuhan, kami memberikan dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian Yesus bangkit. Telah
akan menyaksikan pengumuman untuk hari Sabtu. Tetap ada jadwal ibadah kaum muda di rumah Saudara Yoel, dan hari Minggu tetap ada ibadah Minggu mulai jam 8 dan ibadah sekolah Minggu jam 10 pagi. Mungkin ada tambahan, Bu? Ada. Puji Tuhan. Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Sungguh Besar Pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Mari anak-anak sekolah minggu maju. Guru-guru sekolah minggu tolong bantu doakan anak-anak kita. Mari didoakan, kakak-kakak didoakan. Sungguh besar Tuhan. Tak terselami Terima kasih dimuliakanlah namamu, Engkau di surga, namun Engkau Allah yang maha hadir, tetap menyertai kami dalam menjalani hidup kami ini Tuhan, dalam usaha pekerjaan kami, nikah rumah tangga kami ya Tuhan, buah nikah anak-anak yang Tuhan percayakan, dan juga Tuhan sekolah, rencana-rencana masa depan, hingga kami yang sudah lanjut usia. Semua kami Tuhan memerlukan, membutuhkan Engkau dalam menjalani hidup kami. Maka tuntun dan bimbinglah kami sepanjang hari ini, sepanjang bulan berjalan, hingga tahun, bahkan sampai Engkau datang kembali. Maka kami percaya kepadamu, sungguh kami percaya dengan iman, Engkau melihat peristiwa ini. Kami ada di sini, tidak melihatmu Tuhan, tidak tahu, tidak mengenalmu. Tapi kami percaya kepada firman-Mu. Kami adalah milik-Mu. Maka kami sungguh percaya berkat-Mu itu nyata bagi kami sekalian. Maka sidang jemaat, arahkanlah hatimu dengan iman-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Kata-kata ini setiap minggu biasa, setiap saat biasa, tetapi tetap luar biasa jika engkau percaya kepada Dia yang tidak terlihat. Diberkatilah engkau sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati nikah rumah tanggamu. Tuhan yang membuat engkau bahagia, karena Dia yang menciptakan pernikahan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Tuhan menolong apa yang dikerjakan tanganmu, berhasillah karena pertolongan Tuhan. Membuka jalan untuk rencana dan usaha-usahamu, supaya Tuhan membukakan tingkap di langit, memberkati engkau. Diberkatilah engkau dengan kesehatan, hikmat, dan kekuatan di masa pendidikanmu, yang mencari pekerjaan. Bahkan kita yang sudah dewasa, yang lanjut usia, bawalah pulang berkat bersama dengan engkau sekalian.
hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa.